Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Karimatul Jayidah, CGP Angkatan 10, Kabupaten Rembang. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan, Modul 1.1. Di sini model refleksi yang saya gunakan yaitu ada 4 langkah. Yang pertama fact, yaitu peristiwa. Yang kedua feelings, yaitu perasaan. Yang ketiga findings, pembelajaran. Yang keempat future, penerapan. Fact di sini pada pembukaan tanggal 15 Maret 2024. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Provinsi Jawa Tengah dibuka secara resmi oleh Bapak Darmadi SPD MPD, Kepala BBGB Jawa Tengah pada sesi pertama dan dilanjut dengan sesi kedua yaitu oleh Ketua Tim Kerja BBGB Jawa Tengah Bapak Dr. Andes Sri Mulyono tentang orientasi pelaksanaan PGP Angkatan 10 melalui Zoom dan YouTube secara live streaming. Masa orientasi ini pada tanggal 15 Maret 2024, kegiatan ini CGP dikasih arahan dan motivasi penayangan video testimoni PGP, orientasi pelaksanaan PGP, pengarahan penilaian kinerja dan lapor PGP, orientasi LMS, dan pretest modul 1 untuk CGP Angkatan 10 hingga strategi dalam mempersiapkan diri dan tips-tips dalam mengerjakan tugas. Pada hari selanjutnya, yaitu tanggal 16 Maret 2024, saya mengerjakan pretest modul 1.1 pada LMS Guru Penggerak. Setelah itu, saya belajar mulai dari diri dan memahami modul 1.1 tentang filosofi pendidikan yang terkenal dengan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, adanya eksplorasi konsep di sini saya mempelajari perbedaan tentang pendidikan zaman kolonial dan pendidikan saat ini. Selain itu, saya juga dapat mengetahui tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun dan kodrat alam dan zaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, saya mengikuti lokakarya orientasi yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Rembang yang dihadiri oleh peserta CGP Angkatan 10 Kabupaten Rembang sebanyak 81 CGP. Saya mengikuti kegiatan ini bersama kepala sekolah, pengawas sekolah, perwakilan Capdin 3, dan perwakilan BBGB Jawa Tengah. Selanjutnya sesi kedua, saya belajar secara tatap muka dipandu oleh pengajar praktik yang selalu memotivasi CGP dan memberikan ilmu-ilmu baru. Dan ternyata tidak hanya itu, saya juga merasa bahagia dan tertantang karena banyak game dan ice breaking dalam lokakarya tersebut. Saya juga berkolaborasi dengan teman-teman saat mengerjakan lembar kerja, pelatihan Google Site, dan lain-lain. Dalam minggu pertama, fasilitator selalu memandu dan membimbing kami melalui forum diskusi dan elaborasi. Selain itu, saya juga mendapatkan masukan-masukan dari teman sejawat pada saat menyajikan presentasi yang dibimbing oleh fasilitator. Di sini merupakan forum diskusi dan ruang elaborasi. Ruang elaborasi pada tanggal 21 Maret 2024 sebagai fasilitator yaitu Ibu Herlina yang selalu membimbing dan memandu kita dalam setiap pengerjaan tugas. Di sini lokakarya orientasi pada tanggal 23 Maret 2023. Di sini saya
kelompok F, yaitu kelas F, yang pengajar praktiknya yaitu Bapak Aris, beserta dengan teman-teman dan kepala sekolah. Ini rangkaian kegiatan pada modul 1.1. Yang kedua, feelings. Pertama kali saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya sangat takut dan khawatir karena jika saya melihat teman-teman sejawat saya yang begitu hebat dan memiliki pengalaman lebih, saya hanya manusia biasa yang baru tumbuh dan memiliki banyak impian dalam PGP ini. Di samping itu, saya juga merasa was-was apakah saya bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada pada PGP ini dengan on time atau tidak. Karena jika di rumah saya harus mengatur waktu bersama 3 anak-anak kecil, namun dengan adanya hal tersebut, saya menjadikan semangat untuk mengikuti PGP ini. Dalam segi berbicara atau public speaking ini, saya sangat merasa minder karena teman-teman sejawat saya sudah ahli dalam mengutarakan ide-ide atau gagasan yang cemerlang. Dalam hal ini, saya masih berusaha untuk mencoba dan berani memberikan pertanyaan maupun tanggapan dalam mengikuti kelas. Dan sekarang yaitu findings. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mulai memahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dalam pembelajaran pendidik bertugas untuk memerdekakan manusia, di mana kita tidak boleh memaksakan kehendak kita agar siswa mengikuti alur kita. Karena siswa itu bukan kertas kosong yang kita dapat coret-coret sesuai kemauan kita. Tugas kita hanya membimbing dan sebagai fasilitator dalam hal baik buat mereka. Yang ketiga yaitu findings. Setelah mempelajari modul 1.1, saya juga mulai menerapkan dalam pembelajaran tentang permainan. Karena kodrat anak yaitu bermain. Dalam pembelajaran kita usahakan ada game atau ice breaking yang dapat memotivasi anak dalam belajar. Pendidikan juga harus memberi contoh atau teladan yang baik bagi murid. Pendidik juga harus memberi semangat dan memotivasi di tengah-tengah siswa. Dan pendidik juga harus mendorong siswa dalam berkarya. Yang keempat yaitu future atau penerapan. Penerapan di sini yaitu saya mengambil student centered. Pendidik bertugas menuntun sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Siswa diusahakan aktif dalam pembelajaran. Siswa dapat mengutarakan ide-ide maupun gagasan secara mandiri dan berani. Selain itu, diusahakan agar teman-teman yang lain juga bisa menghargai atas pernyataan-pernyataan atau ide-ide yang disampaikan oleh siswa yang lain. Yang kedua yaitu pembelajaran inovasi. Pendidik seharusnya menerapkan pembelajaran yang inovasi, dapat menerapkan metode maupun model pembelajaran yang inovatif, sehingga bisa siswa itu memiliki semangat yang tinggi dalam pembelajaran. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.